Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang perusahaan PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk atau bisa disingkat kode emiten yaitu SMGA, yaitu bergerak dalam bidang perdagangan besar biji nikel dan batu bara. Nah, ternyata anaknya Segel mau IPO yaitu SMGA. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan didirikan pada tahun 2016 dengan PT Sumber Mineral Global Abadi berkedudukan di Jakarta Selatan. Perusahaan merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan nikel dan batu bara untuk pasar domestik di Indonesia. Perusahaan merupakan bagian dari kelompok usaha PT Sumber Global Energi Tbk atau Segel. Nah, jadi kita tahu ya, induknya itu Segel. Ini anaknya mau IPO, yang merupakan perusahaan perdagangan batubara di pasar ekspor dan domestik dengan sistem pemasok batubara satu atap yang sistematis dari kegiatan perdagangan, pengangkutan hingga pengiriman. Perusahaan memegang 3 IOP sampai OPK, operasi produksi khusus, masing-masing atas nama perusahaan sendiri untuk pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam, komoditas batubara, dan komoditas mineral bukan logam. Saat ini perusahaan lebih fokus pada nikel dan batu bara yang berkualitas tinggi dengan kadar sebesar 1,5% sampai 1,9% untuk nikel dan kalori sebesar 3.400 sampai 5.300 kcal per kilo ALB untuk batu bara. Strategi tersebut mempromosikan perusahaan sebagai trader nikel dan batu bara yang memiliki segmentasi pasar tersendiri. Hal ini didukung dengan tingginya permintaan atas nikel dan batu bara yang berkualitas. Perusahaan bekerjasama dengan pemilik izin usaha penambangan operasional produksi dan izin usaha penambangan operasi produksi khusus untuk memastikan kontinuitas dan produktivitas dan suplai ke end user. Untuk alamat emiten ini yaitu di Geraha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Komplek 23, Jakarta Selatan, 12930 Indonesia. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.smgagroup.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia contohnya. Ini adalah gambar batu baranya teman-teman. Ini ada mobil pengangkutannya. Nah, ini dia batu bara ya itu. Nah, kita masuk ke informasi perusahaan IPO nih. Jumlah saham ditawarkan adalah 1.750 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga penawar rentang dari 100 sampai 105. Dana diperoleh sekitar 150M sampai 179M. Untuk pendanaan awal yaitu di tanggal 8 Januari sampai 11 Januari tahun 2024. Untuk pendanaan umum di tanggal 22 Januari sampai 25 Januari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di tanggal 25 Januari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 29 Januari tahun 2024. Untuk underwriternya itu MI, Victoria Sekuritas Indonesia, masuk ke papan pengembangan. Nah, itu dia teman-teman untuk informasi perusahaan IPO ini. Oke, kita lanjut. Nah, rencana penggunaan dana ini. Dana hasil dari pendanaan umum perdana saham yang akan diterima oleh perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan pendanaan umum ini seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel dan batu bara sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan perusahaan sebagai pembayaran atas pembelian nikel dan batu bara dari suplai perusahaan guna memenuhi kontrak pengadaan dengan pihak-pihaknya. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di prospektus di bab 2-nya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya 20 per saham. Nah, kita tahu yang pertama adalah PT Sumber Global Energi Tbk. Nah, ini induknya Segel ya teman-teman. Nah, ini anaknya mau IPO nih, itu. Nah, lalu ada PP Ramayati Utama. Nah, ini perorangan ini. Nah, lalu masyarakat. Nah, jadi kita sudah tahu ya, untuk PSP yang paling banyak adalah induknya teman-temannya Segel. Nah, ini dia, sekitar 72%. Sisanya perorangan yaitu PP ini, 8% itu dia. Jadi, jumlah modal ditetapkan dari stok penuh adalah 8,7 miliar itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat dulu pembatasan atas saham diterbitkan sebelum pendanaan umum ini. Nah, kalau kita lihat sih, harga pendanaan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK
dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, artinya nggak boleh jualan ya. Tidak terdapat pihak yang dapat saham baru 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk dialihkan sesuai peraturan OJK nomor 25/2017 tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum pernyataan umum ini. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan surat pernyataan dari Welly Thomas selaku pengendali perusahaan tertanggal 13 Oktober tahun 2023 menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas perusahaan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, si Welly Thomas ini adalah PSP-nya. Kalau nggak salah sih PSP-nya dari saham Segal dia teman-teman itu. Jadi, dia ini nggak boleh dialihkan semua itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke struktur kepemilikan perusahaan ini. Seperti yang dijelaskan tadi, Welly Thomas ini dia yang banyak pegang ya. Nah, Welly Thomas juga. Nah, ini PT Sumber Mas Energi Inti Energi ya. Nah, ada PP Ramayati Utama. Nah, ini dia. Nah, ini juga bergerakannya untuk strukturnya teman-temannya. Nah, dia kesini dulu dia. PT Sumber Global Energi Tbk. Nah, 90%. Nah, yang paling banyak kan adalah si Welly Thomas ini. Atasnya kan ada PT Sumber Mas Inti Energi itu. Nah, lalu ke bawah PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk yang mau IPO itu. Nah, mungkin anaknya ada lagi yaitu PT Jasa Tama Mandiri Sukses, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat dulu nama untuk pergerakan saham Segal ini teman-teman. Dia pada saat ada pengumuman juga teman-temannya, mungkin Anda sudah beli ya pada saat Juli kemarin. Nah, harganya itu sideways di 475. Ternyata naik lagi dia, terbang dia. Katanya mau anak itu mau IPO. Nah, jadi itulah kenapa saham Segal ini digoreng sampai atas tinggi banget ini. Nah, dari 475 bayangkan teman-teman sampai ke 2700-an. Nah, jadi kita tahu bahwa saham Segal aja bisa digoreng. Apakah anaknya bisa? Kalau anaknya bisa artinya seperti brand. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Brand aja bisa nyusul BLPT sebagai induknya. Apakah untuk SGMA ini bisa nyusul seperti Segal? Nah, nanti kita lihat teman-teman di market itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita lihat dulu yaitu laporan posisi keuangan. Nah, aset lancar dan aset tidak lancar ada juga, dan juga jumlah aset. Oke, di tahun 2020 kita lihat dulu untuk aset lancarnya. Ke tahun 2021 mengalami peningkatan, di tahun 2022 dan 2023 nyata mengalami peningkatan. Jadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk aset tidak lancar juga sama, dia mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 dia agak sedikit menurun untuk peningkatannya. Nah, jadi untuk jumlah asetnya nih dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan itu. Untuk utangnya jangka pendek kalau kita lihat sih dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 menurun utangnya. Lalu di tahun 2023 di bulan Juli ternyata meningkat lagi utangnya itu. Untuk jangka panjang di tahun 2020 tidak ada. Nah, di tahun 2021 ada, di tahun 2022 ada, di tahun 2023 ada. Jadi kalau kita sih dia agak sedikit meningkat ya di tahun 2022, tapi di tahun 2023 dia turun ya itu. Nah, jadi untuk jumlah utangnya ini dari tahun ke tahun nyata agak sedikit mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 aja dia sedikit utangnya. Nah, di tahun 2023 dia meningkat lagi itu. Nah, untuk jumlah ekuitasnya dari tahun ke tahun pastinya mengalami peningkatan, itu dia. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke laporan laba ruginya. Oke, kita lihat saja untuk penjual bersihnya. Di tahun 2020 tidak dilampirkan. Nah, di tahun 2021 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan. Lalu dibandingkan di bulan Juli di tahun 2022 ke tahun 2023 ternyata mengalami peningkatan juga. Untuk beban pokoknya juga pastinya mengalami peningkatan teman-teman itu. Nah, laba kuartalnya jadi dapat segini itu. Nah, kita langsung saja yaitu laba rugi bersih periode tahun berjalan. Nah, kita lihat dulu. Di tahun 2020 nyata dia mengalami minus, mengalami kerugian. Di tahun 2021 nyata meningkat, di tahun 2022 meningkat lagi. Nah, kalau dibandingkan di bulan Juli di tahun 2022 ke tahun 2023 nyata mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, jadi kalau kita lihat untuk di tahun 2023 nanti sepertinya lumayan meningkat sih dibandingkan tahun 2022 itu. Oke, kita lanjut. Nah,
Jadi kita bisa lihat nama tuh hasil keuangan yang penting ini teman-teman. Nah di tahun 2020 mungkin tidak ditampilkan. Nah untuk di tahun 2021 untuk punca bersihnya tidak ditampilkan juga untuk hasilnya, tapi ditampilkan yaitu laba rugi bersih untuk penghasilan. Ini dia untuk pajak juga ya teman-temannya, periode berjalan. Nah lumayan juga sih, meningkatnya 300% semua ini. Nah untuk jumlah aset meningkat 59%, untuk liabilitas 43, lalu ekuitas 30, lalu untuk ekuitas yaitu 322% itu. Nah untuk punca bersih di tahun 2022 lumayan meningkat ya. Nah di tahun 2023 agak sedikit ya, kita nggak kelihatan ini untuk nama itu persennya berapa nih sebelumnya itu. Nah ini juga sama, jadi dia ini kalau kita lihat sih di tahun 2022 tuh mengalami peningkatan semua persentasenya itu, hampir ribuan semua ya teman-temannya. Nah lalu di tahun 2023 ini sedikit yang meningkatnya itu, yang meningkat paling besar itu adalah utangnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah kita masuk kebijakan dividen perusahaan ini teman-teman. Nah kalau kita baca, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perusahaan belum pernah melakukan pembayaran dividen. Perusahaan berencana untuk membayarkan dividen kas banyak-banyaknya 30% dari laba bersih perusahaan mulai dari tahun buku 2024 setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku di tahun 2024, artinya akan dibagikan di tahun 2025 jadinya itu. Jadi dia ini buat lagi buku di tahun 2024 ini teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah kita masuk ke policy SMGA di tahun 2022 untuk harga di 100 dan 105. Untuk PBP nya yaitu 5,31 kali di 100, untuk di 105 yaitu 5,58 kali, untuk per nya di 100 yaitu 136,65 kali, untuk di 105 yaitu 143,48 kali. Untuk BP sama, untuk harganya yaitu 18,83, untuk DOL juga sama, untuk DOL 28,84%, untuk LAI 3,89%, untuk EPS 0,73. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh adalah 8,7 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 164 miliar. Untuk laba bersih yaitu 6,4 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 47 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 875 miliar. Untuk di 105 yaitu 918 miliar. Nah itu dia teman-teman untuk policy di tahun 2022. Agak lumayan sih teman-temannya, meskipun agak mahal, tapi ya memang gini sih untuk perusahaan batubara dan nikel biasanya itu. Coba kita lihat di tahun 2023. Nah ini dia, jika disetahunkannya untuk nama itu laba bersihnya. Untuk harga di 100 dan 105, untuk PBP nya 5,23 kali di 100, untuk di 105 itu 5,49 kali, untuk per nya di 100 yaitu 11,11 kali, untuk di 105 itu 106,17 kali. Untuk BP nya sama, untuk tentang harganya 19,13, untuk DOL juga sama 77,29%, LAI juga sama 5,17%, untuk EPS juga sama 0,99. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 8,7 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 167 miliar. Untuk laba bersih yaitu 8,6 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 129 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 875 miliar. Untuk market cap di 105 yaitu 918 miliar. Nah itu dia teman-teman untuk policy SMGA di tahun 2023 disetahunkan. Jadi kalau kita lihat sih untuk PBP nya nih agak mendingan di tahun 2023 ya dibandingkan di tahun 2022. Nah tapi untuk utangnya nih agak lumayan meningkat ya, nah dibandingkan di tahun 2022 nih itu. Nah jadi kita tahu ya teman-temannya, kalau untuk policy di tahun 2023 nih agak lumayan dibanding tahun 2022 itu. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham SMGA dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi pendapatan itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk seluruhnya modal kerja. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham SMGA adalah Mi. Secara histori lumayan menarik, sering ditutup Allah, tapi lihat terakhir kemarin LMCO hanya satu kali Allah, besoknya kebongkar dan turun terus sahamnya. Mari kita lihat dulu untuk trik ikut Mi ini teman-teman, yaitu Victoria Sekuritas Indonesia. Di tahun 2018 semuanya Allah, menakjubkan ya, bagus banget ya. Di tahun 2019 Allah semua, di tahun 2020 Allah juga.
di tahun 2021 hanya satu LMK minus dia 2,91%. Nah, kalau kita sih lumayan juga ya teman-teman semua. Kita lanjut. Nah, di tahun 2022 ternyata ditutup di zona hijau 26%. Nah, di papan akselerasi tidak jadi ALB tapi minus 8%. Untuk TRI dan LMCO satu kali semua teman-teman. Nah, apakah untuk SMGA satu kali arah? Nah, kita nggak ada yang tahu teman-temannya. Ya, harapan saya semoga saja bagel 3 kali arah atau mau mendekati harga induknya terus berjilid-jilid. Tapi ya tergantung sama underwaternya. Underwaternya ini Mi. Coba KI. Kalau underwaternya KI, pastinya ini menjadi menarik teman-teman. Itu. Ya, ini underwaternya Mi ini. Kalau KI pastinya berjilid itu pastinya. Itu. Ya, harapan kita cuma satu. Semoga saja dulu di hari pertama. Melihat IPO saham di tahun 2024 nih. Awal open saja nggak gimana mau ini nanti teman-teman. Itu aja. Oke, kita lanjut dulu. Yang keempat, IPO saham SMGA tergolong lumayan agak mahal untuk valuasinya, tapi nggak mahal banget teman-teman. Dan untuk record underwater Mi bagus seperti kita tadi, dan cocok untuk jangka panjang ini saham. Kali aja bisa nyusul induknya seger. Nah, untuk saham SMGA ini bagus untuk prospeknya ke depan teman-teman. Ada nikel dan batubara. Nah, meskipun batubara nggak lagi, dia ada nikelnya teman-teman itu. Nah, kalau tidak ada halangan bandar mau goreng ya silakan mau dekati induknya, tapi jangan berharap dulu ya teman-teman. Utamakan dulu satu kali arah. Sudah satu kali arah, lanjut 2 kali, 3 kali bagel. Kalau misalkan kuat, lanjut lagi itu. Ya, yang penting kita tuh harus lihat dulu nama tuh pergerakan sahamnya. Mungkin bagel aja, mungkin agak senang ini teman-teman itu. Apalagi saat ini IPO untuk saham ini jarang banget sama tuh bagel. Satu kali arah saja berat banget sekarang ini itu. Yang kelima, IPO saham SMGA yang saya tunggu dari bulan September 2023 IPO ini, tahunnya IPO tahun ini di bulan Januari akhir. Padahal sudah lama saya nunggu-nunggu ini teman-teman. Tahunnya IPO-nya di bulan ini teman-teman, tahun 2024 di bulan Januari. Ya, semoga saja tidak mengecewakan dan berharap listing sendirian. Dan saya harap harganya di 100 yang sangat bagus pastinya teman-teman itu. Yang keenam, IPO saham SMGA lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek YPC aja. Ya, mungkin saya berpikir meskipun untuk SMGA ini bagus untuk kedepannya, mungkin saya akan take profit. Mungkin kalau misalkan nggak lock ya mungkin saya take profit. Mungkin saya akan beli lagi di bawah itu. Nah, mau jangka panjang cocok karena nikel ini prospeknya masih bagus teman-teman itu. Yang penting kita tuh lihat dulu nama tuh pergerakannya dulu untuk sahamnya ini, itu aja. Nah, jadi teman-teman gimana? Apakah teman-teman akan ikut untuk saham SMGA ini? Menurut saya ini menarik banget nih teman-teman. Ya, meskipun ini agak kecewa di tahun 2024 nih, di awal bulan Januari, kemungkinan SMGA ini bisa ngasih kita cuan teman-teman. Ya, mungkin belum saatnya kita dikasih cuan, tapi di saham SMGA ini dikasih kita cuan. Semoga saja untuk di portfolio spinannya tambahan underwater. Ya, kalau tambahan underwater, ku harap yang bagus. Tambah KI, selesai. Pasti ini digoreng terus oleh bandar, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan untuk saham SMGA ini. Gimana teman-teman tertarik untuk beli saham SMGA ini? Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca untuk prospektusnya. Nah, mungkin saya kelewatan teman-teman. Teman-teman bisa baca lagi. Ini ada ringkasan dari saya. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.